صل وسلم على سيدنا محمد وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasugul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus para habaib dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang banyak hadir di acara siang hari ini, yang di depan kita yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanah Al-Habib Ali bin Hasan Bil-Faqih matta'anallah bitulih hayatih. Begitu juga ipar beliau Al-Habib Umar Al-Mutahhar dan sahibul bait Al-Habib Umar bin Hasan bin Alawi bin Tahir matta'anallah bitulih hayatihim, dan para alim ulama yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahumma hawalaina wa la alaina. Sambil turun hujan tapi tidak mengurangi semangat. Luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh penceramah kita Al-Habib Ali bin Hasan Bil-Faqih yang begitu indah tentang keutamaan hari Jumat, yang sekarang kita dikumpulkan di hari Jumat. Ini hari Jumat, kalau orang ahli jannah menyebutkan yaumul mazid, ada hari tambahan. Apa itu ziyadahnya? An-nazar ila wajhillahil karim. Jadi berkunjung, berjumpa, memandang Allah subhanahu wa ta'ala, itu khusus hari Jumat. Itu yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, fi raudhah min riyadil jannah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika fi raudhatin yuhbarun. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka di taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dunia sudah mendapatkan taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, disuruh singgah. Sahabat tanya, apa ada di dunia ini taman surga? Lalu bala ila berzikir. Betul kata Nabi, ada.
yaitu kumpulan orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita bersumpah kita sekarang berada di taman surga, tidak perlu menebus sumpah kita benar, karena yang mengucapkan kita berada di taman surga tatkala di majlis ilmu atau majlis zikir, huwa shadiqul masduq, orang yang paling benar ucapannya dan dipercaya perkataannya, huwa sayyiduna Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menceritakan tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya waktu tidak akan cukup. Waktu tidak akan cukup seharian, bahkan seminggu, sebulan, setahun. Bahkan kita habiskan waktu kita untuk menceritakan tentang keindahan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yabna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat-hebatnya, kata Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan di akhir dari Maulid Simtit Durar, sebelum walaqad ittasafa, beliau mengatakan sehebat-hebatnya orang yang mengerti tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sehingga dia mau mensifatkan tentang baginda Rasulullah SAW, maka habislah waktunya. Masih banyak hal-hal keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang belum sempat dia diceritakan. Bahkan beliau mengulangi lagi Al-Habib Ali, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi futunul awraq. Telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq, dari budi pekerti akhlak yang mulia, yaitu junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dikumpulkan semua kertas yang ada di muka bumi ini, dijadikan pohon-pohon menjadi pena, air laut menjadi tinta untuk mencatat tentang keistimewaan Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, maka tidak akan cukup kertas yang ada di muka bumi ini, tidak akan cukup pena untuk mencatat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Al-Habib Ali mengatakan, meringkas dari sekian banyak sifat Nabi Muhammad, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa, bahwasanya Nabi Muhammad paling bagusnya manusia rupa dan akhlak. Jadi diringkas jadi dua. Begitu juga Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, sehingga Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang sahabi, seorang penyair dari sahabat Rasulullah, tatkala melihat keindahan wajah Nabi Muhammad SAW, beliau spontan mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah dari rupamu ya Muhammad, yang lebih bagus dari rupamu, dari wajahmu, belum pernah dipandang oleh mata. Dan yang lebih bagus dari engkau ya Muhammad belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita.
Maka beliau mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan terlepas dari segala aib. Artinya tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam tubuh Nabi Muhammad, di dalam sifat-sifat Nabi Muhammad, di dalam perangai Nabi Muhammad. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad tidak bercakap-cakap, tidak berbuat, kecuali semua perbuatannya ma'ruf, perbuatannya baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi banyak. Al-Imam Al-Busiri juga mengatakan, unsub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila zatihi ma syi'ta min 'idami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Silakan engkau sandarkan apapun kepada sosok zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan engkau sandarkan apapun untuk kedudukan Nabi Muhammad. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Tapi ingat, keutamaan Rasulullah tidak ada batasnya. Samudra tidak ada tepinya. Bahrun la sahilalah. Lautan yang tidak ada tepinya, lautan samudra Rasulullah. Makin engkau menyelam ke dalam, ingin tahu tentang Rasulullah, engkau pengen mengetahui tentang sejarah Rasulullah, makin dalam, makin engkau ketahui kehebatan Rasulullah. Wa ma asa ayyuqal fi man wasafahu al-Quran wa a'rabahu an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Al-Imam Syekh Abdul Rahman Dibai mengatakan, sebelum ditutup dengan doa pujian di dalam kitab pujian Maulid Nabi Muhammad, kitab yaitu Ad-Dibai, beliau mengatakan, wa ma asa ayyuqal fi man wasaf. Apa gerangan yang harus kita ucapkan lagi? Sosok manusia yang sudah diceritakan oleh Al-Quran, matanya disebut, telinganya disebut, lisannya disebut, dadanya disebut, wajahnya disebut. Qad nara taqalluba wajhika bis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Semua diperhatikan, semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Taurat disebutkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Bahkan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa waktu membaca Taurat menceritakan di dalamnya tentang umat akhir zaman, yang mana umat itu umat yang terakhir, tapi umat yang pertama masuk surga. Ij'alhum min ummati, jadikan itu umatku, kata Nabi Musa kepada Allah. Tapi Allah jawab, ya Musa innahu ummatu Ahmad. Wahai Musa, itu yang tadi dibaca umat Nabi Muhammad SAW. Ahmad nama Nabi ma'ruf bis sama. Sebelum dilahirkan di bumi, ma'ruf ismu Ahmad. Wa rusulan min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memberi kabar gembira dengan rasul yang akan datang akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka nama dari sekian nama Nabi Muhammad SAW, 201 nama Nabi Muhammad SAW, wa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam huwa sayyiduna Muhammad wa Ahmad.
nama yang paling afdal dari sekian ratus nama Nabi Muhammad, yaitu Ismu Muhammad. Allah menciptakan namanya saja qabla an yakhluqal khalq bi alfi am, kata Al-Asqalani. Allah telah ciptakan namanya saja sebelum Allah ciptakan seluruh jagat raya 2000 tahun. Allah sudah ciptakan nama Muhammad. Hingga tadi Habib Ali menceritakan ya di dalam Mustadrak Imam Al-Hakim tentang kisah Nabi Allah Adam alaihissalam melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, mobil siapa ini? Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, an awwali makhluqin baraza fil alam. Maka Rasulullah menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad, nabimu Nabi Muhammad, sebelum Allah ciptakan semua jagat raya. Maka tidak heran mereka mengatakan, Imam Syekh Abdul Rahman Bibai mengatakan, madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud, ya ashraf man nala al-maqam al-mahmud, wa ja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal 'ula laka syuhud. Orang yang memuji Nabi akan pasti merasa kekurangan, karena semua yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW begitu banyak keutamaan dan keistimewaan. Singkatnya beliau mengatakan, al-kaunu isyaratun wa antal maghsud. Jagat raya semua hanya isyarat, yang dituju adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana ismahu ma ismihi tambihan ala uluwi magamih. Digandengkan namanya dengan nama Allah untuk memberitahu kepada kita tentang kedudukan, ketinggian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khulasah, ringkasnya ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling hebat, orang yang paling luar biasa, orang yang paling istimewa, orang yang paling agung diagungkan dan paling mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, tanpa ikhtiar dari kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa saja berharap, yang tadinya itu diharapkan untuk menjadi umatnya, Allah bilang itu umat Ahmad, itu umat Ahmad, itu umat Ahmad. Terakhir Nabi Adam mengatakan kepada Allah, ya Rabbi ja'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu jadikan aku ya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Andai kata Nabi Musa masih hidup, kata Rasulullah, tidak ada jalan lain kecuali dia mengikuti aku, yaitu Rasulullah SAW. Ringkasnya, bagaimana setelah kita mengetahui tentang kehebatan Rasulullah SAW dan kita mengetahui bahwasanya umat yang terbaik umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri kalian, yaitu diri Rasulullah SAW, uswah hasanah, suri teladan yang paling terbaik ada sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan syartul mahabbah, syarat cinta, al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Andai kata
Ya, kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, jalannya mengikuti Nabi Muhammad SAW, mutaba'ah yuhibbukumullah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mutaba'ah, mengikuti Nabi, dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, al-mutaba'ah fil 'adat, mengikuti Nabi dalam kebiasaan sehari-hari. Makan, ikut Nabi. Cara minum, ikut cara minumnya Nabi. Cara tidur, ikut cara tidurnya Nabi. Masuk kamar mandi, ikut. Berpakaian, semua dalam kebiasaan yang mubah. Kita mengikuti Rasulullah SAW supaya mendapat pahala. Makannya dapat pahala. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Jangan makan pakai tangan kiri. Kita didik anak-anak kita kalau mereka mau mencontoh dan mengidolakan Nabi Muhammad, jangan sampai mereka makan dan minum pakai tangan kiri. Nabi bilang, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Kalau kalian mau makan, kata Nabi, hendak makan dengan tangan kanan. Kalau mau minum, minum dengan tangan kanan. Kenapa? Karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Apakah kita rela? Apakah kita rela anak cucu kita bukan ngikut Nabi tapi ngikut syaitan? Karena makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, masuk rumah pakai kaki kiri. Nah, ini bukan termasuk ajaran Nabi Muhammad. Pernah satu orang disuruh sama Nabi, "Ya gulam, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu." Dia bilang, "La astati', saya nggak bisa," tapi sombong. Bilang nggak bisanya itu memang ya dia menentang Nabi. Nabi ulangi lagi, "Ya fulan, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan." "Master, saya nggak bisa." Sampai 3 kali Nabi bilang, "Lam tastati', kamu tidak akan bisa selamanya." Pada saat itu dan detik itu pun tangannya langsung setruk, yang sebelah kanan tidak bisa lagi digunakan makan dengan tangan kanan karena dia sudah berani kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Maka para aulia Allah, mereka yang paling tinggi makamnya di sisi Allah untuk para wali-wali, yaitu di antara mereka yang paling tinggi makamnya adalah asyaddu ittiba'an bi Rasulillah. Orang yang betul-betul mutaba'ah li Rasulillah, paling banyak mengikuti Nabi, maka derajatnya paling tinggi di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya diceritakan bahwasanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di akhir hayatnya, beliau sudah dalam keadaan sakit. Beliau dipakaikan pakaian oleh cucunya. Beliau terbiasa kalau pakai baju tangan kanan dulu masuk, lengan yang karena cucu beliau buru-buru, lupa memasukkan itu pakaiannya yang tangan kiri dulu, jubahnya dimasukin. Beliau dalam keadaan setruk berusaha menggoyangkan tangannya supaya memberi isyar, memberitahu kepada cucu, jangan engkau mulai dari tangan kiri, mulai yang tangan kanan dulu. Tidak rela, walaupun dalam keadaan yang sakit, beliau masih tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang Qutbul Ghaus, Ghausul Ibad wal Bilad, Qutbul Irsyad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa anni arjullah anni qad amiltu biha." Tidak ada sunnah dari sunnah Nabi Muhammad kecuali aku berharap kepada Allah aku sudah mempraktekkannya. Sehingga diriwayatkan di akhir hayat beliau,
Ya, setelah, karena di sana di zaman dulu di Hadramut kalau orang yang rambutnya panjang biasanya orang preman, orang yang nggak benar, anak-anak nakal. Beliau nggak mau nanti kalau beliau berambut panjang nanti orang ngecap atau orang-orang ngikuti berambut panjang. Maka beliau akhirkan sunnah ini di akhir hayatnya setelah beliau sudah tidak keluar rumah lagi. Baru beliau panjangkan rambutnya, baru ditanya, kenapa ya Sayyidi, apa perlu digunting rambutmu? Dia bilang, sengaja saya panjangkan karena tinggal satu sunnah ini Nabi yang belum aku praktikkan. Asyaddu mutaba'ah lin Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, bukan hanya saja ya kita rajin sholat, kita rajin puasa, tapi kita tidak menjalani sunnah Nabi Muhammad. Man ahya sunnati anda fasadi ummati falahu ajr mi'ah syahid. Barang siapa yang menjalankan dan menghidupkan sunnahku tatkala dalam keadaan rusak, maka dia dapat ganjaran, yaitu 100 orang yang mati syahid. Itu menjalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruh kita untuk mencontoh, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Yang pertama tadi saya bilang fil adat, itu mudah. Yang kedua fil ibadat, mutaba'ah. Yang kedua dalam ibadah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khuzu anni manasikakum. Ambillah kalau mau haji, bagaimana manasiknya haji, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini yang paling sulit, yaitu al-mutaba'ah fis sifat. Mengikuti Nabi dalam sifat-sifatnya. Bil akhlaqul karimah. Bagaimana kedermawanan Rasulullah, bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana tawadhu Rasulullah, bagaimana syaja'ah, keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti semuanya. Ya, mujahadahnya kita ikuti, bagaimana Rasulullah SAW berjuangnya kita ikuti, bagaimana pelakuannya Rasulullah SAW ya dengan keluarga. Maka dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku orang yang paling baik dengan keluarga. Contoh keluarga yang sangat harmonis yaitu keluarga Rasulullah. Contoh keluarga yang sangat romantis, keluarga Rasulullah. Sampai-sampai pernah satu kali Rasulullah SAW diantarkan makanan kurma dari istri yang satunya, Sofiyah, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Maka waktu diantarkan itu Hafsah, maaf bukan Sofiyah, Hafsah, dari Hafsah anaknya Sayyidina Umar. Waktu diantarkan oleh Hafsah itu korma ya dengan nampannya, tiba-tiba Siti Aisyah cemburu, dibanting itu nampan di depan Nabi dan para sahabatnya. Coba kalau suami sekarang dilakukan begitu, diperlakukan oleh istri begitu, bisa ditempeleng istrinya, kurang ajar. Tapi lihat apa yang dilakukan Nabi, bukan asal ucap, bukan asal bisa ngasih tahu orang kebaikan beliau, tapi orang yang pertama kali yang mempraktekannya. Beliau ambil itu nampan yang sudah dibanting, dipungut sama Nabi Muhammad itu korma yang berarakan, sambil melihat ke wajah sahabat-sahabat. Nabi mengucapkan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Artinya apa di sini? Untuk membungkam mulut para sahabat supaya jangan berkata perkataan yang buruk dengan istrinya Nabi Muhammad SAW. Ini bab bukan masalah adab atau tidak adab, masalah cemburu. Dia melakukan ini karena cemburu. Subhanallah, kata Rasulullah, malu Siti Aisyah diperlakukan begitu akhlaknya, begitu sopannya Nabi Muhammad. Maka Siti Aisyah meminta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, dzaka bidak. Artinya biar seri
ya kormanya dari Hafsah, tempat buat naruhnya, sajiannya dari rumahnya Siti Aisyah, biar adil. Oke, baru disediakan. Ini akhlak yang diajarkan, yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita pulang dari majelis-majelis maulid, ya bukan hanya kita tahu saja tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yang paling terpenting adalah bagaimana kita bawa pulang akhlaknya, akhlakul karimah yang disabdakan oleh Nabi, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling bagus akhlaknya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah, bermuamalahlah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga orang-orang musuh Islam, non-muslim melihat, mau ingin tahu tentang Islam, mau ingin tahu tentang Rasulullah, cukup melihat dari umatnya, dari kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Nudhir ilaihim jamala Rasulillah, kita tampakkan kepada mereka, ini loh keindahannya Nabi Muhammad SAW. Dan saya tutup, apabila kita ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi, akthiru minas salati wassalami alaih, perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, wa biriwayat manzilan yaumal qiyamah, aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling banyak salawat itu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Yang hadir dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum berangkat haji, berangkat haji. Yang belum umroh bisa berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan mobil khusus kita doakan ya pendiri pondok pesantren ini, Habib Umar bin Hasan bin Alwi bin Tahir. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan khususnya kepada tulab, murid-murid beliau semua ya, yang membantu perjuangan beliau di sini, jauh-jauh dari Tangerang datang ke sini. Ya alhamdulillah, apalagi cucu dari cucunya Rasulullah SAW. Ya, kita berbuat amal kebaikan. Kata Nabi, barang siapa man amila ma'rufan li ahli baiti wa lam yukafi'u wa ana ukafi'uhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada anak cucuku ahlul baitku dan dia tidak bisa membalasnya, aku yang akan membalasnya, kata Rasulullah SAW hari kiamat. Jadi gak usah minta balasan dari Habib Umar, tidak usah minta balasan dari para habaib. Kalau kita bikin baik, nanti gak usah khawatir, balasannya lebih berlipat-lipat ganda akan dibalas oleh Rasulullah, kakeknya mereka yang akan membalas. Rasulullah SAW orang yang paling karim, orang yang paling dermawan. Berbuat baik kepada orang yang paling dermawan, kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Itu kepada cucunya Nabi. Bagaimana kalau kita buat kebaikan kepada Rasulullah SAW? Kita berbuat kebaikan untuk perjuangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita bela ajaran Allah, kita bela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kau bela agama Allah, maka Allah akan memberikan pembelaan. Man ansari ilallah, ini hawariyin, orang-orang yang pengikut Nabi Isa. Mereka dikatakan oleh Nabi Isa dalam Al-Quran, qalu man ansari ilallah, siapa yang bisa membantu aku, menolong aku di dalam ajaran Allah, di dalam urusan Allah? Maka mereka kaum Hawariyin mengatakan, bukan mengatakan nahnu ansaruka ya Isa, kami pembela-pembela, kami penolong-penolong kamu, tapi mereka mengatakan dengan tegas dan jelas, nahnu ansarullah, kami semua adalah pembela-pembelanya Allah, penolong agama Allah. Walaupun zahirnya yang dibela Nabi Isa, walaupun zahirnya yang dibela ulama, walaupun zahirnya yang dibela Nabi Muhammad, hakikatnya kita membela agama Allah. Urusan semua jadi beres, urusan dunia dan akhirat apabila kita punya perhatian kepada Allah, punya perhatian kepada Rasulullah, punya pengorbanan kepada Allah, pengorbanan kepada Rasulullah,
kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Hadza wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Itu dalam Al-Qur'an. Apa saja yang kalian lakukan dari perbuatan baik, huwa khairan, akan dibalas kebaikan, wa a'zama ajra, ganjaran yang tinggi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa minkum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.